Haluan kanan! Jalan! Henti! Lurus! 3 langkah! Depan! Jalan! Hadap kanan! Hadap kiri! Run! Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan Gerak! Bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Yang terhormat Bupati Tolikara atau yang mewakili Asisten 3 Setda Kabupaten Tolikara. Yang terhormat Wakil Ketua 2 dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tolikara. Yang saya hormati Ketua Wilayah Bogor, yang saya hormati Kapolsek Bokondini, yang saya hormati dan Ramil Bokondini, yang saya hormati 4 Kepala Distrik Bewani, Bogoneri, Wunin, Kamboneri. Yang saya hormati Kepala Puskesmas, yang saya hormati Kepala Bandara Bokondini, yang saya hormati Kepala Bank Papua Cabang Bokondini, yang saya hormati para kepala sekolah SD, SMP, SMA Bokondini, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kukuh, sedang tren di kalangan politisi dan partai politik. Setiap ditanya soal siapa calon presiden dan calon wakil presidennya, jawabnya belum ada arahan dari Pak Lurah. Tapi saya perlu tegaskan, saya bukan ketua partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Ada banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo, tidak tahu apa-apa, Firaun tolong. Saya tidak bermasalah sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampak mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangun nurani bangsa untuk bersatu, menjaga moralitas publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang mencelah-belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, bonus demokrasi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust. Yang demikian yang dimiliki Indonesia saat ini, kepercayaan yang dibangun bukan sekadar melalui dengan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Bapak Ibu yang saya muliakan, di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor hijau dan hilirisasi sebagai windows opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya sumber daya alam saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada berkelanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengelola sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta minimalisasi dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang. Hilirisasi ini tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi ini juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita. Ketika reformasi struktur yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan korupsi, perizinan, kapasitas hukum, dan pencegahan korupsi, semua menjadi modalitas
kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit, keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidak suatu keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, jajaran TNI dan Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga luar biasa dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, dan juga melakukan telah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi Badan Pemeriksaan Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan pada program prioritas nasional. Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangan, mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial aktif melakukan advokasi, pelatihan dan investigasi, serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantas Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu terus melaju Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 16 Agustus 2023. Presiden Republik
bersama-sama. Jadi diserahkan ke AS gitu. AS supaya nanti ada dokumentasi. Oke. Kita serahkan pisaunya. Ya, boleh. Potong besar sekali. Dan ini saya berikan untuk itu. Ini saya akan berikan untuk orang yang dalam konteks agama memberikan kita wejangan-wejangan semuanya, karena agama itu penting bagi kelangsungan bangsa ini. Gak apa-apa. Ambil saja dan bendera-bendera, Pak. Ada disediakan snack nanti di bawah. Menuju Padang Gandhi ini sebagai ucapan selamat. Terima kasih Bapak Dekan RI yang ke-17. Buat adik-adik, anak-anak sekolah SMP. Ini Bapak, kami serahkan sampai kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Yang penting supaya tetap menjaga keharmonisan di tingkat distrik masing-masing. Perwakilan di Bina saya berikan ini. Sabar dan senyum. Yang itu. Oke. Kacamata Dani. 1, 2, 3. Oke. Bapak. Tidak cuma di depan. Para tamu undangan supaya mendampingi Pak Asif supaya melakukan sesi foto bersama. Agak